Tadi kan saya udah bilang, ketika ini kan orang punya karisma sekuler, Ramdansa, satu lagi karisma non religius katakanlah. Loh, yang religius cium tangan, meluk kita dan segala macam salah. Loh, saya bilang nggak salah, Bib. Tahu bahwa saya adalah sekjennya si A misalkan, kopi saya diminum, selesai saya turun, mereka cium tangan saja. Enggak, ini aneh kan? Kita kedatangan narasumber Bang Ramdan, seorang antropolog, dan juga narasumber Bang Amin. Kita akan membicarakan dan bincang-bincang secara santai sebenarnya terkait isu yang memang beberapa hari belakangan, mungkin sudah hampir 2 tahun, isu ini terus aktual, yaitu tentang isu polemik Arab sebenarnya, Arab atau juga spesifik Bang Alawi seperti itu. Seperti yang Anda ketahui, polemik ini menyita perhatian banyak orang. Saya akan bertanya secara antropologi terkait kedatangan bangsa Arab ke Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan dulu secara statistik bahwa apa yang disebut dengan orang Arab di Indonesia itu lebih kurang 118.000. Jadi cukup kecil sebenarnya dibandingkan dengan itu angka statistik tahun 2010 ya. Nah, 118.000. Jadi katakanlah 200.000 lah kalau kita ini cukup kecil sebenarnya untuk Indonesia yang 170 juta lebih ya saat ini. Tapi walaupun kecil, kelompok sosial ini sangat luar biasa, ini menyita perhatian kan. Mungkin karena pengaruh mereka dalam lingkup keagamaan atau juga lingkup sosial budaya kita yang memang sudah terintegrasi sedemikian rupa sejak lama terkait Islam, Arab, dan pertumbuhan bangsa kita. Saya tanya langsung kepada Bang Ramdansa, seorang antropolog. Sebenarnya abang melihat dari sudut pandang antropologi, Arab atau juga Arab yang berbeda dengan Jawa, berbeda dengan India, berbeda dengan Batak, berbeda dengan Chinese. Tentu secara antropologi ini kan menarik untuk diamati gitu. Abang melihatnya seperti apa sebelum kita bicara tentang migrasi mereka ke sini? Pertama, saya agak bingung sebenarnya, karena kalau ngomong Arab itu kok kayaknya sekarang ya berbeda ya. Kalau dulu kita nggak bahas tentang Arab tuh biasa aja gitu, nggak ada kita permasalahin. Mau bicara saya orang Arab bukan Arab nggak ada masalah. Nah, cuman kalau dulu kita kan jadi tanda kutip ya agak ribut sedikit ketika bicara tentang etnis Cina misalkan. Pasti seolah ada perbedaan karena satu, Arab itu kan identik dengan agama Islam ya, sehingga kemudian kulit juga sama-sama warnanya, walaupun kita coklat dia agak hitam dikit misalkan ya, tapi maksud saya dia ikut by ikut agak mirip gitu secara kultur atau apa yang berbeda dengan misalkan etnis Cina. Padahal kalau lihat tadi demografi ya, Cina itu lebih besar lagi. Lebih besar. Yang ada di Indonesia ini, kalau tadi saya akan harus baca statistik, saya misalkan ungkapkan di sini, berapa sih tahun 2010 itu total 2.832. Jakarta itu ada 313.000, distribusi paling besar 11%. Kemudian yang kedua di Sumatera Utara itu jumlah 200.000 dan seterusnya. Artinya apa? Kalau tadi angka cuma berapa nih? 118.000 lah. 200.000. Ini 2.832.000 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. 10 kali lipat. Perspektifnya jadi apa? Ada yang aneh nggak? Kalau menurut saya secara ekonomi yang tadi disebut Arab tadi, satu agama mirip, juga tanda secara ekonomi juga enggak kaya banget gitu loh. Tidak 1% menguasai 99%. Karena kalaupun kaya, Pekalongan satu, kemudian misalnya di Bali atau di mana,
bisa dihitung dengan angka, dengan jari bahkan gitu. Artinya tidak sangat super kaya, tapi memang mereka jadi pemimpin atau kemudian orang-orang karismatik. Karismatik kan karena dia ilmu agama biasanya. Karena kalau teori karismanya si Max Weber kan bicara karisma berarti bicara tokoh yang kemudian mendapatkan power yang kemudian informal kira-kira gitu. Dan biasanya tokoh agama di Prancis ada, di banyak negara ada. Nah, jadi ketika bicara tentang saya masuk nih ya, Ya. mulai masuk Ya. orang Arab yang kemudian disebut dengan nama tertentu, Said, Habib atau siapapun, ya itu kan karena karisma. Ada kemudian di Romo yang kita hormati, kita banggakan, pasti kita manggilnya juga ya Romo gitu kan. Ada satu kebanggaan karena dekat, karena sayang segala macam. Karena kan kalau kita dengan Pak Amin nih, saya bersahabat dengan beliau, saya selalu panggil Abang, Bang Derwanto, saya panggil Abang karena Kanda enggak lah, itu sub etnis tertentu itu ya. Kanda. Saya artinya gini loh, bicara Said, bicara Habib, bicara Romo, itu kan bicara soal penghormatan. Oh gitu ya. Boleh dong labeling itu, karena di setiap komunitas, tadi bicara antropologi ya, itu ada pemimpin, ada leader yang kemudian dihormati. Tapi kenapa habaib ini yang tadinya seperti itu ya, pengertiannya penghormatan, ungkapan penghormatan, kemudian menjadi suatu ungkapan legitimasi yang membuat dia berkelas lebih jauh. Itu gimana? Kelas tinggi aja. Iya kan? Gini loh, karena kalau karisma itu membuat orang secara persuasi itu mengikuti, kira-kira itu. Di labelin Habib itu, ya kan gini, percaya nggak sih bahwa itu ada nasab? Kalau secara historis ada berapa disertasi yang saya baca di abad 17 atau kemudian di Yaman itu misalkan sudah memulai genealoginya itu dari awal Nabi, kemudian ada cucunya dan seterusnya sampai nasabnya itu ke bawah tuh di Hadramaut itu dimunculkan dalam bentuk disertasi ya. Artinya ini sebuah evidence base ya, kita bantah pun harus dengan disertasi yang bagus juga. Memang ada gitu loh. Sampai kemudian turun katakanlah Rabitoh Halawiyah gitu kan. Di Rabitoh dicatat. Cuma persoalannya tadi pertanyaannya adalah boleh nggak sih melegitimate itu? Jawaban saya sah gitu kalau jawaban saya, tapi saya nggak mau masuk dalam kontroversi itu. Tapi itu modal sosial kali. Dia modal budaya. Modal budaya. Kalau modal sosial itu jaringan. Jangan-jangan modal itu dia jual belikan juga kali. Saya lihat gini loh, kalau orang punya karisma, pasti orang terpersuasi, non-violent communication, ada komunikasi non-violent, kemudian orang bisa ikut. Makanya disebut orang berkarisma. Ada nggak misalkan yang tadi disebut gelar-gelar tadi yang kemudian nggak diikuti? Ada banyak gitu. Karena apa? Dia tidak kemudian satu mau disebut. Kalaupun dia disebut juga orang ikut karena dia kebaikannya. Banyak yang punya gelar tapi kemudian orang nggak mau ikut. Kenapa? Menjadi oknum, menjadi penjahat gitu. Bahkan yang jadi penjahat kelamin, penjahat apa? Ya, Itu kita sebutnya oknum ya. Memanipulasi sebenarnya, memanipulasi orang kemudian ikut dengan dia dengan segala. Tapi kan nggak hanya di wilayah itu aja, di wilayah yang lain juga ada, komunitas-komunitas lain juga ada. Tadi kan saya bilang saya head to head ya tadi di kelompok Cina misalkan tadi etnis, ini Arab atau kelompok yang lain, ada nggak manipulasi seperti ini? Yang saya tahu penghormatan di Cina terhadap keluarga atau nenek moyang itu sangat tinggi. Di sini di Arab juga sama kan, penghormatan terhadap orang yang karisma, entah disebut Said, disebut Habib, itu dihormati. Itu kultur timur gitu loh. Baik Bang Ramdan ya. Nah, Tadi kan dibahas tentang populasi. Jumlah orang etnis Cina itu jumlahnya lebih besar daripada orang Arab. Iya. Dan kecemburuan sosial itu pribumi itu lebih pada orang etnis Cina, ya kan? Karena kesenjangan ekonomi. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa sekarang terjadi perseteruan, polemik, ya kan? Pribumi dengan orang Arab yang sama-sama Islam. Yang tadi abang katakan
mereka datang, mereka punya gelar-gelar kebangsawanan, gelar-gelar keagamaan yang sah-sah saja, ya kan? Dan mereka punya ada rujukannya sendiri. Itu secara internal sah-sah saja, Bang. Ketika itu kemudian dibantah oleh seorang yang mempunyai skill keilmuan tentang itu, maka itu kalau diumum di publik harus diuji juga, Bang ya. Nah, mengenai gelar ini, Bang, ini agak berbeda juga, tidak bisa digeneralisir. Habib, Said, Sarif itu jenis yang berbeda, Bang. Habib ini akrab sebutan untuk orang-orang yang berasal dari Hadramut. Sarif, Said ini dikenal keturunan Rasulullah dari jalur Husaini gitu. Nah, jadi dia Husain tuh. Dia Musa Al-Kazim, yang satu mengaku dari Muhammad bin Isa gitu. Nah, itu, Bang. Ini biarlah para membahas pakar nasab aja yang membahas ini. Nah, begitu, Bang, menurut saya, Bang. Sah-sah saja boleh untuk di kalangan mereka. Ketika ada yang mempertanyakan dengan data yang valid, maka itu harus diuji juga secara akademik. Lanjut. Saya melihat gini loh, entah apakah saya mau bandingkan dengan Sunni Syiah ya, kira-kira ya, kan di mazhab yang lain kan bicara tentang Said juga ada kan, Said Nasr, Said Hussein Alatta, Said yang jadi rujukan misalnya yang di Iran ya. Di Iran ya. Mereka itu kan katakanlah diberikan rujukan, menjadi rujukan lah misalkan. Yeah. Atau kemudian kalau di sini kalau kita bicara ustadz ya, ustadz itu kan hampir saya pakai peci sedikit misalkan atau saya jenggot sedikit udah dibilang ustadz. Yeah. Ngutip, jangan-jangan saya bukan ngutip ayat gitu, saya ngutip sesuatu yang bahasa Arab yang kemudian saya padahal itu bukan nyanyian gitu, lagunya Sami Yusuf dan Maher Zain misalkan, udah amin aja gitu kan. Oke, jadi maksud saya begini, kita harus lihat ya, kalau soal nama saya kan dikasih nama Ramdan Shah, ada Syahnya, apakah itu otomatis saya orang dari Sumatera atau kemudian kan dengan Syahnya itu kan? Dengan Syah. Kemudian boleh nggak saya Dari orang dinasti mana gitu kan? Hari ini sudah sangat cair gitu untuk itu. Sehingga kemudian labeling tadi mau nama dia pakai gelar apapun, kalau dia tidak menunjukkan cerminan dari gelar itu, orang nggak peduli. Hari ini. Kenapa diributin? Karena seolah-olah ini ada pertentangan gitu loh. Ada ya, kalau nama saya pakai gelar ini Andi atau gelar saya Daeng atau apa, maka saya harus dimulaikan. Enggak gitu, di tempat kursinya sama gitu. Mau pesan di kafe seperti ini, nama saya pakai gelar ngederet gitu kan. Ya. Tempat duduk saya sama, nggak bisa dibedain. Hari ini ya, kalau dulu iya. Kalau maksudnya dulu ketika hierarki yang namanya feudalisme itu ada, maka kemudian orang pakai gelar berbeda, dipanggil dari pintu masuk sampai kemudian duduk, itu kemudian treatmentnya berbeda. Atau jangan-jangan itu usaha untuk membangkitkan kembali feodalisme keagamaan. Dulu, Bang, begini, Bang. Gelar Habaib itu atau Habib itu kan bentuk jamak, Habib ya. Kepada orang yang mendaku atau mengklaim dari keturunan Rasulullah, tapi orang itu alim dan soleh. Perkembangannya seperti tadi kita orang yang berjenggot, topi, hanya sekedar bisa doa dikit disebut ustadz aja, ya, ustadz badan dia biasa saja. Nah, sekarang yang keturunan dari kalangan Ba'alwi nih, Habib nih, Ba'alwi, mereka yang keturunan Ba'alwi ini disebut orang panggil Habib aja, tukang ojek apa semuanya panggil Habib, ya kan? Nah, persoalannya apa? Dengan memakai gelar ini yang terjadi polemik atau pertikaian sekarang, terjadi kapitalisasi dan menurut mereka terjadi perbudakan spiritual itu, Bang.
Nah itu dapat meletus. Nah gitu lah Bang. Kalau dulu yang namanya orang punya karisma, maka dia punya pengikut, betul kan? Ada karisma pasti ada pengikut. Sekarang yang namanya pendemo bayaran kan ada ya, 50.000 sekarang udah naik 100.000, tadinya 75. Maksud saya si followernya itu akun-akun palsu itu bisa dimunculkan seolah-olah dengan uang bisa menyelesaikan itu, dengan kemudian modal atribut, modal budaya saya Iya, oke. sebagai seorang tadi bergelar, Habib. saya bisa orang dipengaruhi oleh saya kemudian ikut dengan saya, Betul. dengan catatan itu adalah orang yang memang punya karisma. Tapi hari ini karisma seolah bisa dibeli, gelar itu bisa dibeli. Karisma kan tadi datang dari Tuhan, grace kalau bahasa bahasa Inggrisnya kan. Berarti surat dari apa namanya, yang surat untuk pemberian gelar itu apa? Akreditasi pemberian Dari Rabito itu. Rabito. Saya nggak mau masuk ke sana. saya nggak, benar Pak Amir, benar. Maksud saya gini, abaikan orang-orang yang mau mencari pengaruh, abaikan itu, karena menurut saya masyarakat dia bisa menilai hari ini mau mengaku apapun gitu, tapi treatment terhadap orang itu sama kok. Satu, kecuali hari ini treatmentnya kalau dia punya ya uang kan gitu loh, mau nyalek aja yang pakai gelar apapun tadi ya Ya, kalah bisa juga, kok, kalah juga ya. kalah. Tapi kalau dia punya uang cukup, dari modal sosial, modal budaya, modal ekonominya cukup, dia jadi. Tapi kalau hanya modal budaya saja, atribut, simbol tadi, nggak bisa. Jadi buat apa ribut gitu loh. Mungkin itu di ruang publik yang seperti ruang publik terbuka seperti ini Bang, itu nggak mengalami eksklusif seperti itu. Tapi di ruang publik yang bisa katakanlah di masjid, kalau ada maulidan itu Didominasi ada, mereka. ada itu gimana? Betul, Bang. bukan saya kebetulan juga ketua masjid ya, jadi Gimana? saya ngundang pengurus masjid ngundang, Ada kolaborasi dia. bukan maksud saya Ada OIBIN ya. setelah Jadi tadi pemimpin. dia jadi pembicara, kemudian saya tampil, saya ketua masjid, kemudian MC-nya menyebutkan saya adalah punya gelar ini, ketua ini, sekjen ini. Selesai saya turun, mereka cium tangan saya. Oh gitu. Loh, Mana iya. itu? Masjid mana itu? Masjid Tanjung kami Priok. tuh 4.000 Oh, jamaahnya, 5.000 jamaahnya. Ya. Dia tahu kalau saya pergi ke daerah, katakanlah saya di Pekalongan, habis siaran di radio, tahu bahwa saya adalah sekjennya si A misalkan, kopi saya diminum. Oh gitu ya. Lah, yang jadi yang punya karisma religius Itu pengalaman- sama karisma pengalaman sekuler, unik ternyata karisma yang sekuler lebih unggul ketika enggak, ini aneh kan? Enggak, maksud saya gini. Balik lagi pada komunitas. Kalau tadi Ini unik juga ini. masjidnya itu rasional, pengurus jamaah itu nggak akan kehitung. Gitu. Tapi di Jawa itu ada ngalap berkah gitu. Mungkin dia mengharap berkahnya. Tadi kan saya udah bilang, ketika ini kan orang punya karisma sekuler, Ramdansa, satu lagi karisma religius katakanlah. Loh, yang religius cium tangan, meluk kita dan segala macam. Salah. Loh, saya bilang nggak salah, Bib. Saya bilang. Kalau abang misalnya dianggap punya karisma, ya, bahkan karoma, dianggap wali misalnya bang ya, maka orang coba ngalap berkah. Ada kopi abang orang tuh minum ya, disuruh abang senang ya kan, bahkan menciptakan suatu cerita-cerita itu nggak ada problem bang, itu urusan pribadi abang dengan Saya mau potong dengan dulu. ini. Enggak, saya mau potong Tetapi dulu. ini bang, Saya mau potong dulu. ada pengaburan sejarah bang. Nggak, saya belum masuk situ Coba. dulu, jangan dulu ke situ. Karena gini, dalam tarekat itu hanya orang tahu dia itu adalah murid, dia pemimpin, dia artinya itu bukan dari tataran publik. Tadi kan yang dia bilang, kalau itu yang tadi orang punya karisma itu adalah karisma religius, pasti akan lihat ini orang siapa. Iya, iya. Gampang kok melihatnya, karena antara mursyid sama murid itu orang bisa lihat. Tapi kalau
Kalau orang kebanyakan nggak lihat. Kalau begitu Bang Ramdan ini dari mursyidnya Habaib nih. Saya mau bilang tadi, saya mau bilang bahwa ini ada karisma, Maulana Ibrahim. ada karisma religius, ada karisma sekuler. Jangan-jangan maklum kita yang karisma sekuler di atas yang religius. Karena proses sekularisasi terjadi. Berarti Habaib udah dapat tandingan. Ini boleh dijadikan judul nih. Habaib mencium tangannya Bang Ramdan Shah. Ini kasus. Bukan gitu. Bukan. Karena di sebelah saya ada Roma Irama.